Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Baihaqi. Saya angkatan 4, mahasiswa angkatan 4. Di sini saya akan mempresentasikan peradaban Islam di dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu peradaban Islam klasik dan pelajarannya untuk generasi muda. Yang pertama, pengertian peradaban Islam klasik. Peradaban Islam klasik merujuk pada masa keemasan Islam yang berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi, terutama pada masa dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Andalusia. Periode ini dikenal sebagai masa perkembangannya ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi dalam dunia Islam. Peradaban Islam klasik bukan hanya mencakup aspek keagamaan, akan tetapi juga perkembangan dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra, arsitektur, politik, hukum, ekonomi, hingga pendidikan. Kejayaan ini menjadikan umat Islam sebagai pemimpin peradaban dunia pada saat itu. Selanjutnya, yang kedua, masa kejayaan peradaban Islam. A. Dinasti Umayyah. Periodenya tahun 661 sampai 750 Masehi. Saat itu ibu kotanya berada di daerah Damaskus, yaitu daerah Suriah. Pencapaian saat itu ekspansi wilayah Islam hingga ke Spanyol dan India. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan. Sistem administrasi dan birokrasi diperkuat. Pembangunan masjid dan infrastruktur. Kemudian yang B, dinasti Abbasiyah. Periodenya tahun 750 sampai 1258 Masehi. Saat itu ibu kotanya berada di daerah Baghdad, yaitu daerah Irak. Pencapaiannya saat itu masa keemasan ilmu pengetahuan. Berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu dan penerjemah. Ilmuwan yang terkenal saat itu contohnya seperti Ibnu Sina di dalam ilmu kedokteran, kemudian Al-Farabi di dalam ilmu filsafat. Perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional terjadi sangat pesat pada saat itu. Selanjutnya C, peradaban Islam di Andalusia, yaitu di daerah Spanyol. Saat itu ibu kotanya berada di daerah Cordoba. Pencapaiannya, Cordoba menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan di Eropa. Hidup berdampingan antara umat Muslim, Kristen, bahkan umat Yahudi. Pendirian perpustakaan, universitas, dan berbagai macam bidang yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri peradaban Islam klasik memadukan unsur spiritual dan rasional dalam kehidupan. Selanjutnya, menghargai ilmu, pengetahuan, dan para ulama. Menjalin hubungan antar bangsa dan antar umat. Memiliki arsitektur yang indah dan artistik. Selanjutnya, menyebarkan dakwah Islam secara damai dan intelektual. Yang keempat, bidang-bidang kejayaan. Jadi, bidang-bidang kejayaan Islam saat itu, yang A, ilmu pengetahuan, yaitu ilmu matematika, ilmu astronomi, kedokteran, kimia, fisika, dan ilmu filsafat berkembang pesat pada saat itu. Munculnya para ilmuwan muslim yang diakui dunia hingga saat ini. Yang B, seni dan arsitektur. Dibuktikan dengan banyaknya masjid yang berada di daerah Cordoba. Kemudian Masjid Kuba yang berada di Yerusalem. Kemudian Masjid Umayyah adalah contoh keindahan arsitektur Islam. Yang C,
ekonomi dan perdagangan, sistem zakat dan baitul mal, lembaga keuangan Islam diterapkan pada saat itu. Kota-kota besar menjadi pusat perdagangan dunia. Selanjutnya D. Pendidikan. Terdapat madrasah, universitas seperti Al-Azhar, kemudian Universitas Cordoba. Pendidikan terbuka bagi laki-laki dan perempuan. 5. Pelajaran yang bisa diambil oleh generasi muda, yaitu A. Cinta ilmu dan literasi. Generasi muda perlu meneladani semangat ilmuwan Islam klasik dalam menuntut ilmu. Mereka tidak hanya belajar agama, tapi juga ilmu sains, kemudian logika dan filsafat. Yang B. Toleransi dan hidup berdampingan. Jadi pelajaran yang bisa diambil yang B bagi generasi muda, toleransi dan hidup berdampingan. Peradaban Islam klasik menunjukkan bahwa umat Islam bisa hidup berdampingan dengan agama lain secara damai. Ini menjadi teladan penting di tengah peradaban zaman sekarang. Yang C. Semangat berkarya dan inovasi. Umat Islam pada masa itu dikenal sebagai pelopor inovasi. Generasi muda juga harus kreatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman modern sekarang. Yang D. Kebanggaan terhadap identitas Islam. Peradaban Islam klasik membuktikan bahwa ajaran Islam melahirkan peradaban besar. Generasi muda harus bangga menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Yang E. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Pemimpin-pemimpin pada masa itu mampu menyatukan umat dan memajukan negeri. Maka generasi muda perlu belajar menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan visioner. Selanjutnya penutup, peradaban Islam klasik adalah bukti sejarah bahwa umat Islam pernah menjadi pemimpin dunia dalam segala bidang. Masa ini menjadi inspirasi dan motivasi agar generasi muda Islam bangkit kembali membawa Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan ilmu, akhlak, dan kerja nyata. Mungkin cukup sekian penyampaian presentasi saya di dalam pendalaman SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Saya akhiri, akhir qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.